Kemudian mungkin ada polemik di antara kita sekalian, di antara para ikhwah, khawatir meminta tolong kepada orang lain supaya meruqyah diri sendiri atau keluarganya. Takut kalau tidak masuk 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Hadisnya Ukasyah. Paham ya? Makanya udahlah, biarkan diganggu jin, nggak usah diruqyah, atau nggak usah melakukan ruqyah mandiri, karena katanya orang yang meruqyah dan meminta diruqyah tidak akan masuk surga tanpa hisab dan juga adab. Nah, ini gimana ini penjelasannya? Lafadz dari Imam Muslim yang mengatakan humul ladzina la yarqun wa la yastarqun, itu lafadznya syadz, cacat, ditolak. Ya. Karena apa? Orang-orang yang meruqyah ini adalah orang-orang yang utama. Dalam artian dia itu mencoba untuk menolong saudaranya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga meruqyah Hasan dan Husain dengan doa yang terkenal hingga sekarang. U'idukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meruqyah. Jibril dan Mikail juga meruqyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terkena sihir dari seorang Yahudi Madinah namanya Labid bin Asam. Maka orang yang meruqyah tidak masuk ke dalam golongan ini. Yang dimaksud ya, yang benar adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka itu orang-orang yang tidak meminta ruqyah, wala yaktawun, dan mereka tidak meminta diobati dengan metode kai. Kai itu sundutan besi panas, disundut. Wala yatatayyarun, dan tidak bertatoyur. Tatoyur tahu ya? Tatoyur itu bahasa Jawanya itu otak-atik gatuk, apa itu bahasa sini ya? Menggabung-gabungkan. Contoh. Nggak tahu kalau di Malaysia apa ya. Kalau di Indonesia ada kupu-kupu butterfly masuk ke ruangan, itu mengatakan, oh bentar lagi ada tamu. Itu tatoyur itu. Nah, itu tatoyur. Wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka itu bertawakal, berpasrah diri. Dalam kitab At-Tamhid fi Syarhi Kitab Tauhid, di situ dijelaskan ya. Oh sebentar, ini dari kitab yang lain dulu. Dari kitab Atharu Mathalil A'la. Atharu Mathalil A'la. Jadi yang dimaksud humul ladzina la yastarqun, mereka yang tidak meminta ruqyah adalah mereka-mereka yang tidak meminta ruqyah dengan ruqyah syirkiyah. Apa? Ruqyah syirkiyah. Apa itu ruqyah syirkiyah? Ruqyah-ruqyah yang di dalamnya terkandung unsur-unsur syirik. Ya seperti yang tadi sudah kita jelaskan di awal-awal ya. Lalu dijelaskan lagi dalam kitab At-Tamhid fi Syarhi Kitab Tauhid, dan ini penjelasan lebih gamblang, lebih nyata, bahwasanya tidak hanya terpatok orang itu meminta ruqyah dengan metode yang syar'i atau syirki saja, tidak, tetapi lebih cenderung pada perilaku hatinya, sikapnya. Paham ya? Lebih cenderung ke sikapnya dia. Di situ di kitab tersebut dijelaskan, karena kebanyakan orang-orang yang meminta ruqyah menggantungkan harapannya kepada roqi, kepada peruqyah dan kepada ruqyahnya. Ini nggak boleh. Semua hajat ruqyah. Kepala kena batu bocor, ruqyah. Mau sunat, mau khitan, ruqyah supaya lepas sendiri, nggak bisa. Nggak bisa semacam itu. Apalagi contohnya? Orang zaman dulu gitu, yang jahiliyah, orang-orang di zaman jahiliyah apa-apa menggantungkan semua hajatnya pada peruqyah dan ruqyah. Ini yang saya khawatirkan. Khawatirnya peruqyah itu dikultuskan. Roqi kebanyakan bukan ulama. Ya, jadi jangan minta fatwa. Minta kepada ulama-ulama yang berkompeten.
Lihat bacaan Qur'annya, kalau bagus ya boleh. Lihat akidahnya, kalau sahih berdasarkan i'tiqad para salafun saleh, silakan ikuti, kalau tidak tinggalkan. Lihat amaliyahnya, dia menganjurkan amalan bid'ah, tinggalkan. Itu harus macam itu, harus jeli. Karena kebanyakan roki-roki itu ya nggak tahu ya, di Indonesia kebanyakan begitu ya, walaupun nggak semua. Nggak tahu kalau di sini bagaimana. Sampai disambut, disanjung-sanjung, aduh, nggak perlu lah. Saya ini manusia biasa, mas tolib saya. Ya, dan semuanya lah. Karena ruqyah ini bisa dilakukan oleh siapapun. Siapapun, nggak mesti hafid. Ya, asal dia beriman, asal dia menjaga akidahnya dari paham-paham yang menyimpang, asal dia itu setia di atas sunnah, bisa dia ruqyah. Bisa. Nanti kita praktekkan. Ya, jadi humul ladzina la yastarqun di sini mencakup mereka-mereka yang selalu menggantungkan semua hajatnya pada ruqyah sehingga mengesampingkan pengobatan yang lain. Tidak mau dioperasi, tidak mau makan herbal, tidak mau apa itu, dibekam, hijamah ya. Jadi semuanya menuntut sinergi di dalamnya. Kita ruqyah, kita juga gunakan herbal. Kita ruqyah, kita juga gunakan hijamah. Kita ruqyah, kita gunakan akupuntur. Apa di sini akupuntur namanya? Tahu ya akupuntur ya? Dan lain-lainnya itu.